semuanya beragama Islam. Penduduk pribumi Perlak, orang Aceh asli, masih menyembah batu, menyembah kayu, menyembah pohon-pohon. Mereka ibadah di gua-gua. Itu catatan Marco Polo. Artinya Aceh belum Islam pribuminya, masih orang Cina. 100 tahun kira-kira setelah Marco Polo terjadi pergantian dinasti Ming, ya, dari dinasti Yuan ke dinasti Ming di Cina. Dikirimlah ke selatan oleh dinasti Ming dari Kaisar Yongle, itu seorang Laksamana Cheng Ho. Tahunnya tahun 1405. Kerajaan Mojopahit waktu itu dipimpin raja namanya Wikrama Wardana. Ternyata apa? Cheng Ho singgah di pelabuhan utama Mojopahit di Tuban. Cheng Ho mencatat di Tuban dia menemukan komunitas masyarakat Cina tinggal di pelabuhan Tuban. Semuanya Muslim. Adanya pergi lagi ke Gresik. Ya. Ternyata di Gresik juga ada masyarakat. Semuanya Muslim. Cheng Ho memerintahkan untuk menghitung berapa jumlah keluarga Cina di Gresik. Ternyata di Gresik jumlah keluarga Cina ada 1000 keluarga. Di Surabaya juga menemukan 1000 kepala keluarga Cina, semuanya Muslim. Itu catatan Cheng Ho masa itu. Cheng Ho itu 7 kali bolak-balik dari Cina ke Jawa. Kunjungan Cheng Ho yang terakhir di Jawa tahun 1433. Cheng Ho sudah tua. Dia mengajak seorang juru tulis namanya Ma Huan. Nah, Cheng Ho armadanya mendarat di Cirebon. Kemudian di pelabuhan Tegal. Setelah itu ke Semarang, dan setelah itu ke Lasem, Tuban, dan kemudian masuk ke Surabaya, wilayah Mojopahit. Mahfud mencatat kota-kota di pelabuhan utara Pulau Jawa, mulai Cirebon, Tegal, Semarang, Lasem, Tuban, dan Surabaya dihuni oleh 3 jenis penduduk. Yang orang Cina, semuanya Muslim. Yang kedua orang-orang dari Barat, orang Arab dan orang Persia, mereka juga Muslim. Yang ketiga penduduk pribumi. Menurut catatan Mahwan, pribumi itu kafir semua. Menyembah batu, menyembah pohon-pohon, menyembah arwah, roh-roh. Jadi pernyataan Mahwan itu karena dia seorang haji, ya dia memandang orang yang memuja roh, memuja batu, memuja pohon-pohon sebagai orang kafir. Artinya Islam sejak didakwakan di Jawa tahun 674 Masehi sampai tahun 1430, penduduk pribumi belum banyak yang memeluk agama Islam. 7 tahun setelah kedatangan Cheng Ho yang terakhir, itulah kedatangan Sunan Ampel ke Jawa. Beliau menikah dan butuh waktu kira-kira 25 tahun. Putra-putranya setelah dewasa, santri-santrinya dewasa, dibentuklah Wali Songo. Jadi Wali Songo itu dibentuk kira-kira tahun 1470. Lalu dakwah dengan cara Wali Songo.
Kira-kira 40 tahun setelah dakwah Wali Songo, datang ke Jawa. Namanya Tommy Pires. Tahun 1513 dia datang ke Jawa. Dan dia menyatakan seluruh pantai utara Jawa dihuni umat Islam dan dipimpin oleh adipati-adipati Muslim. Artinya dakwah Wali Songo itu butuh waktu 40 tahun untuk mengislamkan seluruh Jawa. Ini bukan main-main. Selama 800 tahun tidak jalan dakwah Islam, tapi zaman Wali Songo butuh waktu cuma 40 tahun. Sak Jawa Islam. Tommy Pires mencatat kerajaan Mojopahit sudah di pedalaman, sudah pindah ke daerah Kediri, tidak lagi di Purulan tapi di Kediri, di pedalaman. Semuanya sudah dikuasai orang Islam. Itu kesaksian orang-orang zaman dulu. Nah itu artinya saya melihat bangunan Cina ini, saya menduga bisa juga yang namanya Mbah Mayang Mati Cina Muslim. Kenapa? Karena zaman itu nggak ada orang Jawa Muslim itu, semuanya Cina yang Muslim. Nah, kalau ada klaim, wah kelenteng di Tuban, itu usianya sudah 1000 tahun, nggak ada datanya. Kenapa? Karena Cina semua yang ada di lautan itu Cina Muslim. Cina Konghucu tidak pernah datang ke sini. Baru zaman baru datang ke Cina Konghucu. VOC yang bawa ke sini. Sebelum itu semua Cina di sini adalah Muslim. Nah, sejarah itu tergantung dari kita membacanya. Selama ini misalnya kita membaca data yang ditak orang Belanda. Kira-kira kerajaan Islam pertama di Jawa ini kerajaan apa? Kerajaan apa? Kerajaan Islam di Jawa? Kerajaan Demak. Ya. Didirikan oleh Raden Patah. Padahal meneliti sejarah lebih dalam, ada kerajaan Islam yang lebih tua daripada Demak. Tapi data itu disimpan oleh Belanda, tidak diberitahukan. Ternyata di daerah pedalaman, ya, di wilayah Lumajang, itu sejak awal Mojopahit sudah ada kerajaan Islam di sana. Ya. Jadi datanya baru kita gali, oh ternyata ada kerajaan Islam di pedalaman. Ya. Jadi di Lumajang itu raja yang awal itu adalah namanya Arya Wiraraja. Ya. Dia ngabdi sebagai demung di Singosari kepada Raja Kertanegara, kemudian dipindah ke Sumeneb, ya, ke daerah Madura. Arya Wiraraja ini punya 2 orang anak. Yang satu namanya Nambi, yang satu namanya Menak Koncar. Menak Koncar ini Muslim. Dan ketika Arya Wiraraja mati, Nambi sebagai Pati Mojopahit dianggap memberontak, ya, ditumpas oleh Mahapati dari Mojopahit. Tinggallah Menak Koncar. Dia menjadi raja Muslim satu-satunya di Lumajang. Keturunannya Muslim semua. Sampai pertengahan abad 14, ya, Raja Lumajang namanya Aryo Teposono. Itu keturunan dari Menak Koncar. Aryo Teposono ini keturunan dari anaknya Menak Koncar yang bernama Wong Bang Pinatih. Wong Bang Pinatih ini nanti menurunkan marga Pinatih, ya, termasuk Pangeran Aryo Pinatih, ya,
itu pamannya Sunan Giri, kemudian Nyai Ageng Pinate, itu keturunan keluarga Lumajang semua. Jadi memang di situ. Nah, Arya Teposono ini punya anak namanya Nyai Teposari, dikawin oleh Sunan Gunung Jati, menurunkan Sultan Kasepuhan, Sultan Kanoman itu dari Lumajang. Jadi kerajaan Islam tertua itu di Lumajang. Ya, sayangnya datanya disembunyikan oleh Belanda. Nah, ketika kita bongkar, ketahuan, oh ternyata ada kerajaan Islam di pedalaman. Ya. Begitu juga dengan cerita Mbah Mayang Madu, seolah-olah ya legenda aja, tapi sebetulnya ada disebutkan bahwa Raden Patah sebagai Sultan Demak itu pernah mengeluarkan tanah perdikan, memberikan tanah perdikan kepada seorang penguasa di Jelak, namanya Jelak. Jelak itu wilayah pantai. Disebutkan nama itu Sunan Mayang Madu. Ada itu datanya. Tetapi karena pembaca sejarah itu yang Sunan kan Sunan Derajat. Jadi sebutan Sunan Mayang Madu itu adalah untuk Sunan Derajat. Saya mengira tidak seperti itu. Ya. Kalau memberikan hadiah tanah perdikan kepada seseorang dan diberi gelar Sunan Mayang Madu, orang ini berarti bukan Sunan Derajat. Kenapa? Sunan Derajat itu adik iparnya Raden Patah. Ya. Jadi Mbak Yuna Sunan Derajat itu istrinya Raden Patah. Untuk apa Raden Patah memberikan tanah perdikan dan memberi gelar Sunan Mayang Madu, daerah Jelak. Jadi sebelum itu saya kira beliau Sunan juga sebetulnya, tapi karena tidak tahu. Nah, itu saya mohon Mas Rokim, ya, Mas Semar, tolong diteliti, dicari datanya. Ada datanya semua. Karena nama Sunan Derajat sendiri itu di dalam Babat Cirebon dan Purwaka Carubanagari disebutkan pemberian gelar dari Raja Cirebon Sri Mangana, Pangeran Derajat. Itu gelar resmi. Ya. Jadi nama Derajat itu dari Cirebon, bukan sebutan orang biasa, tapi dari Cirebon. Silakan itu nanti dicari di data itu, nanti Purwaka Carubanagari menyebutkan itu penganugerahan gelar itu. Kenapa? Karena Sunan Derajat itu, Raden Kosim itu belajarnya di Cirebon kepada Sunan Gunung Jati. Bahkan di situ disebutkan pertama kali Sunan Derajat menikah itu dengan Dewi Sufia namanya. Itu putrinya Sunan Gunung Jati. Baru setelah itu ke daerah sini menikah dengan putrinya Mbah Mayang Madu yang namanya disebut Kinanti. Ya, itu dalam catatan seperti itu. Setelah itu menikah lagi Sunan Derajat ini dengan putrinya Adipati Kediri Surya Dilaga. Ya. Namanya Dewi Tondro Sekar. Banyak orang yang meragukan ini. Ya. Benar nggak? Ya. Kenapa? Kediri kan di daerah Hindu, belum Islam. Ya. Tetapi kalau dia cermat, orang yang membaca sejarah akan mengetahui bahwa benar mertuanya Sunan Derajat salah satunya adalah Bupati Kediri. Ya. Kalau kita membaca Babat Tanah Jawi, ya, versi Balai Pustaka yang 31 jilid, ya, jangan baca versinya old top yang segini itu. Ya. Tapi baca Babat Tanah Jawi yang 31 buku itu. Ada semua catatan di situ. Ya. Sekarang yang berkembang kan buku Babat Tanah Jawi tipis-tipis kecil-kecil itu. Nggak ada di situ. Tapi kan babon aslinya yang 31 buku itu ada. Bahwa Sunan Derajat memang punya mertua
Bupati Kediri namanya Surya Dilaga, istrinya Dewi Chandrasekar. Itu juga terdapat di dalam Serat Kondo. Nah, apa yang membuktikan bahwa Bupati Kediri waktu itu memeluk Islam? Bapak Tanah Jawi menyebutkan Bupati Kediri yang namanya Surya Dilaga itu memeluk Islam, putrinya juga memeluk Islam karena menjadi istri Sunan Derajat, dan waktu itu mereka berada di Kadipaten Kediri. Ternyata orang-orang di Kediri tidak suka bupatinya memeluk agama Islam. Terjadilah kerusuhan besar ya, yang mengakibatkan bupati dan putrinya hilang. Ya mungkin terbunuh atau apa di sini. Berita itu diterima oleh Sunan Praten waktu itu. Sunan Giri sudah meninggal. Disitulah dicatat dalam Bapak Tanah Jawi, Sunan Praten atau Sunan Giri membawa bala pasukan dari Giri menuju Kediri. Ya. Baik Bapak Tanah Jawi maupun Serat Kondo memberitakan kota Kediri dibakar habis oleh Sunan Praten. Ya. Tahun 1551. Ya. Itu digambarkan kota itu terbakar sampai 5 hari. Ya. Apa? Saking marahnya. Karena sebelumnya sudah membunuh Adipati Sengguru, keponakannya Raden Patah, yang dakwah di pedalaman dibunuh di tengah jalan. Itu di daerah Kediri sana. Disitulah marah Sunan Praten dan kota Kediri dibakar. Sampai sekarang tidak diketahui di mana letak keraton Kediri itu. Kenapa? Ya dibakar sama Sunan Praten. Gara-gara pembunuhan terhadap Adipati Surya Dilaga. Ya, jadi ini cerita yang benar, memang ada catatan sejarah yang ditulis waktu itu. Jadi ini perjuangan orang-orang zaman dulu dalam mengislamkan tidak gampang. Pantangan itu ada dan seterusnya. Jadi Giri itu zaman Sunan Giri memang modelnya dengan lagu-lagu dolanan, dengan tembang, dengan gending. Tapi pada masa Sunan Praten enggak. Ya. Sudah punya pasukan juga. Ya, itu di situ dakwah juga mulai. Karena tergantung dari zaman Wali Songo tidak ada. Ya. Dakwah yang menggunakan kekerasan itu tidak ada. Semuanya modelnya lewat budaya, lewat itu. Semuanya model itu. Itu sebabnya dalam tempo 40 tahun seluruh tanah Jawa memeluk agama Islam tanpa sadar. Dan ini, dan saya kira tadi yang disebutkan oleh Romo Yai Gobur dari Lamongan sini, dakwah nyebar kemana-mana itu bukan sesuatu yang ideal saja, tapi ya seringkali kenyataannya seperti itu. Ya, dakwah dari daerah sini masuk ke dalam seperti itu. Ya, sebagai satu contoh misalnya, kalau kita masuk ke daerah Madiun, Magetan, Ponorogo, ya, sampai Nganjuk, Tulungagung, Kediri, Trenggalek, itu ada namanya perguruan pencak silat, namanya Setia Hati, SH. Semua orang tahu itu, paling besar, puluhan ribu jumlah pengikutnya. Nah, kalau kita teliti, ini siapa yang membuat perguruan ini? Ternyata perguruan Setia Hati itu didirikan orang bernama Muhammad Masdan. Nama kecil, nama dewasanya Kiai Ngabei Suro Diwiryo. Yaitu pendiri Setia Hati. Siapa Kiai Ngabei Suro Diwiryo ini?
ternyata beliau adalah putra Wedono Paciran. Saya lacak, putranya Wedono Paciran, pendiri pencak silat itu di sana. Nama Wedononya Kiai Ngabei Adi Kusumo. Makamnya ada di Pringgoboyo. Itu ternyata dakwah juga di pedalaman dengan membentuk perguruan pencak silat dan seterusnya. Sampai sekarang besar itu pencak silat itu. Itu ternyata apa? Yang membuat orang asal Paciran sini. Dan penduduk Paciran saya kira tidak paham itu. Ya, itu harus tahu. Dakwah di dalam itu luar biasa dari sini. Proses itu pedalaman. Dan termasuk putrinya Wedono Paciran itu menikah dengan seorang Sayyid ya, Asgab. Itu dakwah di daerah Besuki sana ya, itu. Jadi memang dakwah dari sini. Nah itu yang harus perlu dilacak dan dikembangkan, bahwa semangat untuk mendakwakan Islam itu dari daerah Paciran ini memang ya luar biasa sebetulnya dari dulu, dan mungkin mudah-mudahan ini terus semangat itu sampai sekarang menjiwai anak-anak muda di Paciran ini ya, bahwa memang gerakan dakwah di sini ya. Dan kita kembali ke Mbah Mayang Madu, saya kira benar itu kalau memang bahwa beliau yang lebih awal di sini ya. Dan kemudian kalau ziarah ya tata kromonya harus kepada yang lebih tua dulu ya. Seperti orang-orang di Surabaya dulu. Orang-orang di Surabaya dulu punya keyakinan ya, orang itu lebih afdol kalau ziarah ke makam Ampel itu ziarah dulu ke Trowulan, ke makamnya Putri Cempo di sana ya. Kenapa? Putri Cempo ini adalah bibitnya Sunan Ampel. Beliaulah yang memberikan jabatan ya, Sunan Ampel dan kakaknya yang di Gresik, Sunan Gresik itu. Tanpa adanya Putri Cempo, tidak mungkin boleh tinggal di situ. Kenapa? Karena Putri Cempo ini menikah dengan Raja Mojopahit. Jadi ziarah dulu ke makam Putri Cempo, baru setelah itu ke Sunan Ampel. Begitu juga ke Sunan Giri itu tidak boleh, harus ke makam Sunan Ampel lebih dulu, baru setelah itu ke makam Giri. Tetapi seringkali perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita mengubah ya, tata kerama itu